Halo Sobat Animaniak, jumpa lagi bersama Mimin, semoga kalian selalu diberi kesehatan, amin. Kembali pada pembahasan alur anime, Jigoku Raku episode ke-6, yang mana pada episode sebelumnya, Algojo Asaemon Genji, yang sedang bersama Sagiri mendapat serangan dari raksasa Rokurota, yang mendadak muncul dari arah belakang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Ton. Cerita diawali dengan kilas balik sang raksasa Bizen, Rokurota, di mana saat bayi, dia sudah memiliki tubuh dan nafsu makan yang sangat besar, dan karena hal itulah, saat Rokurota kecil merasa lapar dan tidak terpenuhi keinginannya untuk makan, maka dia dengan kekuatannya yang sangat besar akan marah dan membunuh siapapun yang dekat dengannya, bahkan kedua orang tuanya pun tidak lolos dari pembantaian Rokurota saat dia merasa lapar. Sementara Sagiri yang mengkhawatirkan Genji, setelah sebelumnya mendapat serangan Rokurota, nyaris menjadi korban berikutnya. Beruntung saat itu Gabimaru datang dan menendang wajah Rokurota sambil bertanya pada Sagiri, apakah Rokurota seorang kriminal lainnya, ataukah dia salah satu monster penghuni pulau? Sagiri menjawab bahwa Rokurota merupakan salah satu kriminal yang dijaga oleh Algojo Asaemon Eizen. Wajah Sagiri sendiri saat memberikan jawaban, terlihat sedih. Hal itu dikarenakan jika Rokurota datang sendiri, maka itu artinya Eizen telah tewas. Sedangkan Gabimaru sendiri saat itu dongkol, karena Yuzuriha hanya menjadi penonton, serta menolak membantunya, dengan beralasan, bahwa untuk urusan kekuatan dia serahkan kepada Gabimaru, sedang dirinya hanya mengurus bagian informasi. Menyadari perbedaan kekuatan fisik di antara mereka berdua, Gabimaru kemudian memutuskan untuk lebih dulu mengukur kekuatan dari Rokurota. Sementara Genji yang saat itu sudah sangat kritis, meminta Sagiri yang membantunya untuk lari, tapi Sagiri menolaknya, dan berkata kepadanya untuk tidak menyerah. Melihat yang dilakukan Sagiri, Genji akhirnya tersenyum dan menyadari bahwa Sagiri memilih jalan tengah. Di saat terjadi konflik perbedaan status gender dalam klan Yamada, Genji kemudian mempercayakan pedang miliknya, yang merupakan jiwa seorang samurai kepada Sagiri. Selanjutnya Genji tidak akan meminta Sagiri untuk lari tapi justru maju, dan memenggal kepala Rokurota sebagai seorang Algojo Asaemon dari klan Yamada. Rokurota, Yamada Asaemon. Kembali lagi pada pertarungan Gabimaru, yang saat itu mengalami kerepotan dalam menghadapi Rokurota, di mana Gabimaru yang telah melancarkan beberapa jutsu miliknya, namun semua serangan itu gagal untuk melumpuhkan Rokurota. Mendadak salah satu jari Rokurota putus, yang ternyata merupakan perbuatan Sagiri yang datang membantu Gabimaru. Untuk selanjutnya, mereka sepakat untuk saling membantu mengalahkan raksasa Bizen, Rokurota. Sementara Senta yang berkata ingin merawat Genji, diejek oleh Yuzuriha, yang mengatakan bahwa Senta sebenarnya bukanlah tipe orang yang setia kawan. Selain itu Yuzuriha juga berkata, jika Rokurota yang menang, maka mereka bisa dengan mudah melarikan diri. Sementara itu, Gabimaru yang sudah memiliki strategi untuk membunuh Rokurota, yaitu dengan memanfaatkan skill dari klan Yamada, yang ahli dalam memenggal, tapi karena postur tubuh serta reaksi cepat dari Rokurota, maka hal itu sulit untuk dilakukan, sehingga mereka akan memfokuskan serangan pada kaki Rokurota, agar bisa membuat dia menundukkan lehernya, sehingga mudah bagi Sagiri untuk memenggalnya. Namun saat itu, Sagiri yang dipenuhi emosi dan keraguan, membuat serangannya tidak mempan terhadap Rokurota.
Mendadak Rokurota mengeluarkan suara tangisan yang memekakkan telinga, dan menggema di seluruh hutan. Hal tersebut membuat Gabimaru akhirnya terkena serangan Rokurota dengan telak. Gabimaru yang menganggap dirinya memiliki fisik yang kuat, menjadi terkejut, ketika serangan Rokurota itu, ternyata berhasil membuat dia terluka parah, dan tak mampu bergerak. Sedangkan saat itu, Rokurota kembali melancarkan serangan susulan. Sagiri yang melihatnya, segera bergerak cepat melindungi Gabimaru. Dalam keadaan terdesak itulah, Sagiri akhirnya mampu menguatkan tekad, dan berhasil menguasai teknik pedang dari klan Yamada miliknya, sehingga mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Rokurota. Jou mo, kotoari mo. Kemampuan Sagiri itu pun akhirnya mendapat pengakuan dari dua Asaemon lainnya, bahkan Gabimaru yang sudah menilainya sejak awal pertemuan dengan Sagiri pun, dibuat mengakui kekuatan dari Sagiri, sementara saat itu, Sagiri sendiri yang nyaris memberikan serangan terakhir, harus dibuat kecewa, ketika Rokurota berhasil menghindarinya dengan gesit. Hikuku. Melihat hal itu, Gabimaru yang telah mampu bergerak, lalu memberi ide yang dianggapnya ekstrim kepada Sagiri, untuk selanjutnya dia merapal jutsu api Aulia. Yuzuriha yang melihat dari kejauhan, langsung merasa khawatir, dan mengajak Senta untuk segera pergi menjauh dari tempat mereka. Di medan pertempuran sendiri, Gabimaru yang saat itu telah mengaktifkan jutsu api Aulia, kemudian secara berturut-turut melepaskan combo api suci Aulia miliknya itu, sebelum akhirnya terduduk dan memuntahkan darah segar. Tak lama Sagiri mendekat, dan berkata kepada Gabimaru untuk tidak dilanjutkan, karena dia merasa sudah cukup, sebab ternyata serangan Gabimaru tadi, berhasil menciptakan kebakaran di sekitar medan pertempuran mereka, yang menghasilkan asap, dengan kandungan racun karbon monoksida, dan dengan sifatnya yang ringan. Maka asap itu akan langsung menuju ke pernapasan dari Rokurota, yang saat itu mengamuk sambil menangis, sehingga bisa membuat dia kehabisan napas. Hingga akhirnya saat yang ditunggu pun tiba, Rokurota yang merasa sesak napas kemudian membungkukkan dirinya. Melihat hal itu, Gabimaru dengan sigap langsung menahan tangan Rokurota, sambil berteriak kepada Sagiri untuk segera memenggal Rokurota. Sagiri sendiri saat itu dengan tenang, akhirnya mampu mengeksekusi raksasa Bizen tersebut. Setelah berhasil mengalahkan kriminal Rokurota, Gabimaru yang khawatir dengan api yang semakin membesar, dan kemungkinan kedatangan dari para titan penghuni pulau, segera mengajak Sagiri untuk pergi. Sementara Sagiri sendiri menguatkan hatinya, karena tidak sempat berkabung untuk para rekan dan kriminal yang telah tewas di pulau tersebut. Sepeninggal mereka, benar saja, tak lama kemudian, para raksasa titan penghuni pulau berdatangan, karena tertarik dengan kobaran api yang membesar. Setelah itu Gabimaru memutuskan untuk pergi ke tempat para titan itu berasal, guna mendapat petunjuk keberadaan ramuan keabadian, dan demi bisa kembali bertemu dengan istrinya. Setelah berlari lumayan jauh, tak lama kemudian mereka bertemu Yuzuriha dan Senta, yang saat itu terpaku menatap penampakan sebuah desa di hadapan mereka. Sementara itu di tempat lain, tampak salah seorang kriminal, yaitu bos bandit Chobi, bersama adiknya Algojo Asaemon Toma, yang sebelumnya berhasil menyusup dalam klan Yamada, telah berhasil mengalahkan para monster Titan. Untuk selanjutnya mereka melakukan percakapan, di mana Toma menjelaskan, bahwa penghuni Pulau Shinsenkyo, seharusnya seorang pertapa, dan bukannya monster. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut, mendadak Chobi merasakan sesuatu tak jauh dari tempat mereka berada. Mereka kemudian melanjutkan menyelidiki ke dalam hutan, dan mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat, di mana tampak sebuah pemandangan yang berbeda jauh dengan para monster Titan yang telah mereka temui sebelumnya.